Beberapa minggu yang lalu, hari Senin, tanggal 13 September, aku dan beberapa teman-temanku melakukan sebuah perjalanan ke salah satu kota yang berada di Jawa Barat, yaitu kota Purwakarta. Melakukan perjalanan di era COVID seperti ini memang adalah sebuah rintangan dan tantangan tersendiri ya. Tapi ya kami suka aja sih dengan tantangan seperti itu. Kami berangkat jam 5:30 pagi dari Surau Islamic Homeschooling. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2-2,5 jam, kami akhirnya sampai di tempat tujuan pertama kami, yaitu Pleret. Pleret adalah salah satu daerah di Purwakarta yang terkenal dengan kerajinan keramiknya. Ya tentu saja kami datang ke sini untuk belajar keramik. Namun agar hasilnya lebih maksimal, kami ke Pleret tidak berkunjung ke salah satu pengrajin keramik, tapi kami berkunjung langsung ke UPTD Litbang Keramik agar kami benar-benar bisa mempelajari keramik dari dasar sampai ke ujungnya. Sesampainya di UPTD Litbang Keramik, kami diperkenalkan dengan beberapa teman-teman lain yang juga sedang belajar di sana. Jadi ya asik aja sih punya teman baru. Kemudian kami diajak berkeliling. Di sana kami ditunjukkan oleh Pak Jujun bahwa keramik itu nggak sebatas cuma jadi lantai atau jadi genteng aja, tapi banyak banget yang bisa dibentuk dari keramik, mulai dari perhiasan, peralatan rumah tangga, sampai dekorasi-dekorasi rumah. Di sini kami dibuat terpesona. Ternyata keramik adalah salah satu kerajinan yang banyak sekali manfaatnya. Tidak lama-lama kami diajak oleh Pak Jujun langsung masuk ke dapur pembuatan keramik. Kami diajak Pak Jujun untuk langsung melakukan praktek dan mencoba membuat keramik. Ada telur ya, ada mentega. Nah ini istilahnya di keramik sama bahan utamanya tuh kelai. Kalau bahasa Sunda nama berentane. Color itu kenapa diwarnai, yaitu ketanah warna akan timbul tekstur. Kalau ornamen kan corak ya, gitu ya. Kami pun diberi arahan dan instruksi oleh Pak Jujun selaku mentor kami. Nanti bikin dulu. Bebas ya, nanti bebas ukuran mah minimal 10x10 persegi. Ketebalan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Oh, teksturnya gini ya. Nanti bebas itu mah masalah warnanya. Nah nanti ini kan jadi timbul yang kayak tadi, bikin liontin ya, makanya dengan slab tuh ini. Nah nanti kalian bentuk sesuai dengan sesuka hati. Foto-foto mana-mana. Setelah menyimak dan mendengarkan instruksi dari Pak Jujun meminta kami untuk mencobanya langsung. Intinya handmade dulu ya, handmade. Kolaborasi beberapa warna silahkan tuangkan. Dan ya bener aja, bikin keramik susah banget bro. Mulai dari nyari ide, ngebentuk, mikirin mau bikin apa, semuanya benar-benar butuh proses yang panjang dan pengalaman yang banyak agar bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus. Dan ya karena jujur aja kami berempat tidak ada yang memiliki bakat di bidang seni. Akhirnya kami sedikit kesulitan untuk menentukan tentang karya apa yang mau kita bikin kali ini dan bagaimana cara ngebuatnya. Tapi ya setelah beberapa jam bergelut dengan tanah liat, akhirnya mulai muncul tuh satu persatu ide kami. Tapi ya walaupun idenya ada, tetap aja susah ngebuatnya karena butuh keterampilan khusus. Tapi ya namanya juga coba-coba, jadi ya kami lakukan aja sebisa kami. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 3-4 jam kami bergelut dengan tanah liat, ini dia hasil karya kami. Ya walaupun bentuknya benar-benar absurd sih. Setelah bergelut dengan tanah liat dan keramik, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke kota Purwakarta. Pleret itu berada di pinggir kota Purwakarta,
Jadi untuk menuju ke kotanya kami harus menggunakan untuk angkutan umum. Tapi angkutan umum di sini harganya sangat murah. Berperjalanan sekitar kurang lebih hampir 10 kilo, kami hanya perlu membayar sekitar 5.000 per orang. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami dengan berjalan kaki. Ya walaupun panas, tapi hitung-hitung sekalian menikmati indahnya kota Purwakarta. Tapi karena udah pada lapar, akhirnya kami mampir dulu. Yap, ini dia sate Marangi. Kalau kata orang-orang sih, kalau belum makan sate Marangi, belum ke Purwakarta namanya. Dan bener aja, sate Marangi di sini kualitasnya beda, bro. Nah, setelah kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan kami lagi. Kami butuh berjalan sekitar 10-15 menit lagi untuk sampai ke penginapan kami. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di penginapan kami. Dan ya udah, waktunya istirahat. Malam harinya kami kembali keluar, memutuskan untuk mencari makan malam. Namun karena hari sudah gelap, kami berpergian dengan menggunakan mobil. Kami menggunakan mobil menuju ke alun-alun kota Purwakarta. Kami pun berjalan mengitarin alun-alun untuk mencari suatu warung makan. Ya kami juga nggak tahu sih mau makan apa, cuman ya kami putar-putar aja dulu. Kemudian setelah berjalan beberapa menit, kami menemukan sebuah warung makan. Akhirnya kami memutuskan untuk makan di sana. Dan harganya murah banget, seporsi makan di sana cuma 10.000. Setelah selesai makan, kami nggak langsung pulang. Tentunya kami memang menikmati indahnya kota Purwakarta di malam hari. Dan aku baru tahu ternyata kota Purwakarta di malam hari benar-benar indah. Lampu menyinari dari mana-mana, lampion, lampu jalan, semuanya benar-benar estetik. Parah. Ya, kami cuma keliling-keliling alun-alun doang sih. Tapi entah kenapa asik aja gitu melihat pemandangan Purwakarta di malam hari. Pagi harinya kami bangun, disambut dengan hujan rintik-rintik yang lama-kelamaan menjadi semakin lebat. Ternyata berdasarkan perkiraan cuaca, hari ini bakalan hujan terus sampai sore hari. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap berjalan walaupun hujan. Kami menuju ke Masjid Agung Baing Yusuf. Ini adalah masjid agung tertua di Purwakarta. Masjid ini adalah bukti sejarah dan saksi bisu bagaimana perjuangan dahulu para ulama dalam istimewa mereka untuk menyebarkan Islam di kota Purwakarta. Tak luput yang membuat masjid ini ikonik adalah sebuah Al-Quran raksasa yang berada di pojok masjid ini. Al-Quran raksasa yang menjadi saksi bisu bagaimana dahulu perjuangan Baing Yusuf ketika menyebarkan Islam di kota Purwakarta. Tepat di seberang masjid adalah alun-alun kota. Yap, yang semalam kami kunjungi. Tapi sayang banget, ternyata alun-alun kotanya tutup. Dan selanjutnya kami berkunjung ke Balai Panyawangan. Ini adalah salah satu museum sejarah tentang negara Indonesia. Dan benar-benar keren. Tapi kembali lagi, sayang banget museumnya tutup karena PPKM level 4. Kemudian kami berkunjung ke perpustakaan daerah kota Purwakarta. Ternyata perpustakaan di sini benar-benar keren banget. Bukunya lengkap. Bahkan ada komputer yang bisa digunakan oleh semua pengunjung perpustakaan. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan ditemani rintik-rintik hujan di kota Purwakarta. Suasana yang sejuk membuat hati terasa tentram dan nyaman ketika berjalan di sini. Kemudian kami berkunjung ke galeri wayang. Namun benar-benar disayangkan, galeri wayangnya juga tutup. Terakhir kami berkunjung ke stasiun Purwakarta, stasiun tua yang juga sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sepanjang perjalanan begitu banyak ornamen-ornamen yang menghiasi kota Purwakarta. Benar-benar indah. Setelah selesai dari semua destinasi kami pun lanjut berjalan ke titik jemput kami. Terakhir, sebelum pulang ke Bogor, kami mampir ke salah satu toko yang sedang viral banget.
ya menanti toko. Kami nyobain beberapa menu di sana dan ternyata emang beneran enak. Dan ya begitulah cerita kisah perjalanan kami ke Purwakarta. Memang banyak banget hambatannya, banyak banget rencana yang berubah, banyak banget plan-plan yang harus berubah. Tapi ya namanya perjalanan, kalau mulus-mulus dan flat-flat aja kayaknya gak bakalan seru deh. Dan ya kami pun sampai kembali di Surau Islamic Homeschooling.